Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza dan Bang Soam ya. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu pemirsa karena rumah kita nih, Sobat Seno. Jadi Sobat Seno kita kedatangan dua orang hebat nih. Yang satu kita panggil aja Bang Reza, satu lagi Bang Soam. Posisi berjauhan ya, Bang Soam lagi di kota kecil di daerah Pekanbaru. Kotanya apa tadi Bang namanya Bang? Oh, Reza bukan Soam. Oh sorry, yang di Iya. di kota kecil Reza aja malah. Saya di Lirik di Riau. Di Riau ya, mungkin Iya. jadi rancu dengan background gambarnya. Jadi kirain udah ada sister city-nya yang kayak mirip gini. Kalau Bang Soam di mana sekarang lagi posisi? Lagi di rumah di daerah mana nih? Rumah di Cakung. Cakung ya. Jadi satu di Jakarta, satu Pekanbaru, dan jarak tidak memisahkan kita gitu. Betul. Dan penggagas sedekah air itu mau kita gali nih ya, Sobat Seno. Jadi intinya kok di tengah-tengah masa kayak gini lagi rumit-rumit orang mikirin COVID, mikirin bertahan hidup. Ini ada dua orang mau nih repot-repot ngurusin air, berbagi air gitu kan, ngumpulin donasi dan sebagainya. Kita mulai dari siapa ya? Silakan siapa dulu, karena Bang Soam ini adalah yang menjadi penggagasnya ya dari Rumah Air, dan Bang Reza ini sehari-harinya jadi ketua pelaksana, gitu-gitu ya Bang Reza ya. Atau supaya pemirsa ini kenal lebih jauh, satu-satu dulu dah. Bang Soam gimana dulu? Apa profilnya nih? Profilnya boleh juga diceritain. Jangan kuliah di mana, terus sekarang aktif bekerja atau berbisnis apa, sampai jadi ketua pembina Rumah Air dan seterusnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soam sekarang bekerja ini sih sebagai peneliti di LPM FE UI. Oh, peneliti ya LPM ya. Di LPM, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau di sedekah air, ya salah satu penggagas saja waktu itu untuk mendirikan yayasan sedekah air. Nah, kemudian kalau background pendidikan waktu itu saya di FEUI angkatan 2003 ilmu ekonomi. Lama ya 2003. Oke. Iya, Bang. Oke, terima kasih nih Bang Soam. Jadi sekarang aktif di LPEM, buat sobat senior yang belum tahu tadi, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, sekaligus sebagai penggagas untuk berdirinya Foundation Sedekah Air ini. Kalau Bang Reza gimana? Bang Reza ini saya dengar sampai kuliahnya 2 kali kalau nggak salah. Kok rajin banget ya? Apa ya? Ya. IPB ya, coba diceritain lebih lanjut ya. Iya. Assalamualaikum. Nama saya Reza. Ya, background saya tuh teknik geologi. Ya, inilah ngobok-obok batu dari awal kuliah. Terus di Unpad. Terus setelah itu saya bekerja dan lanjut lagi S2-nya masih ngobok-obok batu juga, cuman lebih spesifik aja lah, tapi batu untuk petroleum. Sekarang di mana? S2 saya di UGM. Oh ya, dari Unpad pindah ke UGM ya. Saya salah tadi IPB, maaf ya. Oke. Ya, betul S2-nya di UGM. 2011, lulus 2013. Kita sambil kerja aja, jadi kelas malam. Oh, oke. Jadi, nah ini nih Sobat Seno, jadi ketemu nih kayaknya Soam yang punya jiwa peneliti, ini ada orang obok-obok batu, pas batunya diobok-obok keluar air kali gitu ya, mungkin. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Nah, mungkin buat sebagian orang, saya juga mula-mula asing ya, dengan segala respect kepada yayasan. Yayasan ya, boleh sebut yayasan nggak? Sedekah Air. Iya, yayasan sekarang sudah. Ya. Bagi sebagian orang mungkin asing sedekah air, kan biasanya orang sedekah konotasinya selalu uang, paling gampang kan sedekah. Apa sih kok ada istilah sedekah air? Bisa cerita nggak lebih jauh? Apa yang cara kerjanya gimana? Apa yang disedekahkan? Siapa yang nerima sedekahnya gitu? Boleh siapa dulu? Silakan.
Iya. Swap. Jadi kalau Eh. sedekah air sih karena ini Bang, apa namanya, objeknya itu air yang diberikan. Objeknya yang air ya. Iya. Baik. Bentuk donasinya ya macam-macam sih. Ada donasi waktu, donasi keahlian, donasi uang dan lain Keahlian, sebagainya. uang. Tapi memang ujungnya sih kita memberikan air. Bagaimana caranya biar yang tadinya nggak ada akses ke air bersih jadi ada gitu. Yang tadinya nggak ada air bersih jadi ada. Yang tadi airnya nggak punya air juga berharap jadi airnya ada gitu ya. Iya. Reza mau nambahin juga? Ya Bang, jadi kan seperti menambahkan yang Soam bilang tadi, Iya. ya domain kita di air, ya Air. karena diharapkan kan air itu bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang dan lebih lama gitu. Yes, Kalau memang setuju kita ya. bisa mendapatkan sumber yang baik gitu, nanti bisa dimanfaatinya dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Tentunya dengan perawatan ya dari masyarakat setempat. Betul, betul. Ini keren ya. Jadi kita juga sama tahu di beberapa kota atau daerah Indonesia kan juga gersang ya, kayak Gunung Kidul di Jawa Tengah atau daerah Kupang ya. Betul, Iya, betul. Negara Timur sana apa? Gersang, susah air. Ini berdiri udah lama 2013 ya kalau nggak salah. Iya, 2013 Gimana tuh? sebagai Kok tiba-tiba bisa berdiri? Ketemunya di mana sih Reza sama Soham nih? Kan yang satu Soam dulu Bang. Soham dulu yang jadi penggagas air, Iya. sedekah air. Coba ceritain lebih jauh nih. Ya, kan 2013 berdiri itu gimana tuh? Kok tiba-tiba bisa berdiri? Iya, Ngajak. 2013 ini sih tadinya pribadi aja karena ada simply karena ada musola yang nggak ada air, kemudian saya ngajak teman-teman untuk donasi buat apa namanya, buat sumur bor di musola itu. Nah kemudian karena donasinya lebih, akhirnya ya punya kewajiban ya untuk nyalurin lagi, ada nyari tempat lain lagi gitu. Nah kemudian akhirnya banyak teman-teman dari FEUI tadinya yang awal-awal ikut karena kan dari grup WA aja, sederhana dari grup WA ngajak, kemudian banyak alumni FEUI yang ikut juga. Nah kemudian lambat laun akhirnya makin banyak juga sih ini apa namanya yang mendukung. Iya, yang mau join kayak sedekah keahlian gitu kan, kayak Reza yang ahli geologi gitu. Ahli obok-obok batu tadi ya. Iya. Nah kita kan anak ekonomi semua, Bang, nggak ada yang ngerti masalah geologi dan lain sebagainya. Dulu mah ngebor aja gitu. Nah kemudian mulai gagal, ada beberapa kali gagal. Waduh, jadi di beberapa tempat ada kita temui gagal. Wah ini gimana ya? Ya udah akhirnya nyari teman-teman yang mempunyai keahlian gitu untuk membaca apa namanya ibaratnya kondisi alam, karena kan kita pengen mendapatkan sesuatu yang umumnya ada di bawah tanah gitu yang kita nggak punya pengetahuan akan hal itu gitu. Nah kemudian mulai bergabung dari teman-teman ITB, Unpad dan lain sebagainya yang mau mensedekahkan keahliannya untuk meningkatkan akses air bersih masyarakat gitu. Jadi bermula dari hal kecil, ngebor untuk air kepentingan musola, mulai ngerangkul teman-teman satu kampus dulu di FEUI gitu ya Bang Soham ya. Sehingga jadi sinergi, ada yang nyumbangin duit, ada yang nyumbangin keahlian, terus tiba-tiba perlu nih expertnya nih yang ngobok-ngobok batu. Jadi Bang Reza mulai gabung tahun berapa tuh waktu itu ceritanya? Saya gabung 2017 ya Bang ya, kalau nggak salah 2017 ya. Ya jadi sebenarnya udah berdiri, udah jalan tuh. Oh di rekrutnya istilahnya udah berdiri ya? Si sedekah air ya udah jalan, udah melakukan banyak inilah intervensi di beberapa daerah. Cuman ya waktu itu saya 2017 saya kebetulan aja saya lagi nyari karena kan ya dari kuliah dulu tuh boleh dibilang
diajarkan ilmunya itu kan komersil terus tuh, Bang. Iya iya iya, Iya, terus nggak pokoknya tambang, nggak explore deh itu air, tambang iya, langsung jadi duit gitu ya. minyak, nggak duit, Mhm, terus gitu. Ini bisa nggak ya sekali-kali nih knowledge sama skill-nya ini dipakai yang lebih bermanfaat, bukan komersil terus gitu. mmm. Kita searching, terus ketemu akhirnya sama Soham di Sedekah Air nih 2017. Konkretnya apa tuh? Ketemunya lewat apa? Kan belum sebelumnya nggak kenal kan? Nggak Bukannya kenal, ada hubungan famili nggak juga kenal. nggak ada kan? nggak Ketemu kenal. di sosial media apa di Soham memang mencari aktif untuk Kayaknya merekrut? Soham dulu sering masuk TV, Bang. Oh, wah ini dia nih, saya yang sampai nggak lihat nih. Kebanyakan nonton ini berita saya ini. Iya, terus enggak, saya biasa, saya apply di websitenya SA itu selalu ada ini, Bang, apa, apply sebagai relawan. Oh, memang Reza yang apply, jadi Iya, mau sedekah heeh. ke keahliannya, ya betul ya? Nah, iya, sebenarnya sudah ada Oh, kayaknya relawan-relawan sebelumnya itu oh ya, ya ya Soham ya, ya, oke oke cuman Hmm, oke. waktu itu udah ada. belum ada dari geologis atau geofisis, jadi saya Mhm. masuk 2017 sebagai orang pertama yang yang sebagai geologis. Saya berdua sama teman saya, satu kampus juga, Oh, ada namanya lagi, Abim, ya waktu itu, Hakim, betul, temen UGM nih? temen di Unpad. Oh, justru di Unpadnya, Ya, oke. jadi waktu itu cuma berdua aja nih bantuin Soham waktu itu untuk setiap kali mau intervensi daerah baru sulit atau enggak cuman berdua aja. Mhm. Terus lama-lama kita punya ide sih sama Soham juga, gimana kalau sambil bantu teman-teman yang fresh graduate, yang agak sulit kan sekarang lagi sulit nih cari kerjaan nih teman-teman geologi karena ya pandemik, ya harga Pandemi ya? minyak turun, Iya. tambang nggak jelas gitu. Mau gali ke batu akik kan nggak enak juga ya. Iya, udah nggak zaman lagi batu Nggak akik. zaman lagi, Iya. harus gali batu. Ya, lanjut Akhirnya lanjut. sambil sambil bantu teman-teman yang fresh grade, jadiin mereka part-timer. Jadi mereka Mmm. bisa taruh di CV, mereka kita tugasin buat survei geolistrik di setiap daerah yang masuk di website sebagai usulan. Oh, Kebetulan direspons baik sih sama teman-teman fresh grade dari berbagai universitas, mmm. gitu. Barulah anak-anak young guns ini, eee pemuda entusiastik ini banyak Iya, banget yang gabung yang sama Gans kita, mhm. ya jadinya Banyak ya seberapa banyak, sorry? berapa Kalau ya, Om, ya ininya sekarang ya? kira-kira yang 35 ada? terlibat aktif Berapa ya? 30-an? 50 kayaknya Oh, ada deh. 50? Dari berbagai kalian, dari berbagai kalangan universitas ya? Bukan, kalau yang tadi khusus khusus buat GNG aja, Pak, Geologis dan Geophysics aja tuh Yang yang 35 orang itu? heeh. Kalau Oh, yang oke. relawan ajanya ada banyak lagi Oh, di banyak luar itu lagi ya, nih, Soham oke. ya, ada Mhm. desainer, ada macam-macam sih, Mmm. Oke, mhm. silakan lanjutkan Mas Resawan. Jadi rekrut, terus kemudian mereka pada kasih kontribusi keahlian mereka, menyebar nih seluruh Indonesia? Ya ininya ibaratnya point of hire-nya tetap di Jakarta atau di Depok, karena kita punya alat geolistrik ditaruh di Jakarta, ditaruh di Depok, Mmm. sama mobil juga, jadi entar setiap kali mau survei mereka berangkat dari sini. Oh, Mau ke oke. Aceh, mau ke NTT gitu, entar kita berangkat dari Jakarta juga sih, Dari Jakarta ya? gitu. Oke, ini kan saya sempat intip-intip nih di website-nya. Saat ini kalau saya nggak salah paham nih, tolong dikoreksi oleh Soham atau Reza, yang masih difokuskan target sasarannya adalah musola, masjid, dan pesantren dan sekolah-sekolah ya, kalau kalau nggak salah, saya dikoreksi. Untuk orang-orang yang menjadi penerima donasi ini. Betul gitu ya, Mas Soham? Iya, umumnya memang Hmm. ke situ, Bang. Umumnya ke situ ya. Mhm. Dan Jadi kalau sudah ya. iya. Jadi kalau kita kan sebenarnya targetnya masyarakat umum ya. Tapi karena memang di lokasi usulan itu ya kita nyarinya kayak semacam institusi yang udah settle di masyarakat untuk Hmm. apa ya merawat sarana air bersih gitu. Dan Oh, salah itu satu jadi poin institusi juga. sih ya itu masjid atau musola. Hmm. Kalau untuk masyarakat ya. Kalau untuk sekolah ya itu udah jelas institusi apa namanya perawatnya gitu yang pengelola Hmm. sarana air bersihnya. Artinya kalau ada kebutuhan tapi nggak pakai bendera institusi, dimungkinkan nggak? Saya penduduk desa cuman ada berapa lah 200 orangan, tapi nggak terkumpul dalam satu komunitas yang ofisial gitu. Iya, Masih bisa tuh. kriterianya kita 50 kakak sih Oh, 50 minimal. kakak, tidak harus tergabung dalam komunitas yang resmi kan ya?
Iya. Iya, cuman mungkin nanti ada penanggung jawabnya, Bang, dari RT, dari dari perangkat PIC desa. ya. Betul. Ya kalau enggak nanti siapa yang tanggung jawab kelanjutannya ya proyek ini ya. Betul. Betul ya. Jadi lebih ke institusi, lebih ke jaminan, keamanan, fasilitas yang kita berikan sih, Bang. Jadi biar bisa sustain bertahun-tahun kalau ada institusi itu dia lebih bertanggung jawab lah. Iya, nah ini betul saya harus kasih peringatan juga nih ke Sobat Seno ini, mudah-mudahan nih tabiat-tabiat jeleknya nggak berlanjut di Indonesia ini kadang-kadang ya ampun ya alat pendeteksi tsunami aja dikutak-atik orang gitu kan. Iya. Tiba-tiba baut atau mur di jembatan Suramadu dicopot, waduh. Jadi bornya perlu dijaga ya. Iya, Kira betul. gitu, betul. Sama listrik kan juga dia butuh ya, tiap kali Iya, dipakai listrik pompanya. juga ya, betul. Iya. Nah, sebelum jauh bisa cerita dulu kalau sudah ada di mana saja nih sumur-sumur bor yang didirikan dan beroperasi. Kalau saya baca kalau ada di Garut, Sumedang, Bekasi, Jakarta, Depok, di mana lagi? Bang Sohan atau Bang Reza cerita. Kebanyakan masih di Pulau Jawa kalau saya perhatikan ya. Iya, umumnya di Hmm. Pulau Jawa, tapi pernah di paling jauh Aceh ya, Res ya. Iya. Oh, Kemudian udah Aceh udah ada ya? Aceh Di ada. Hmm. Kalau di daerah timurnya Flores. NTT Flores. Oh, udah sampai sana juga. Mas. Saya nggak nyimak, berarti maaf. Oke. Masih sedikit memang. Iya. Banyak kan betul. Jawa Tengah, Jawa Barat, Gitu kan. Banten. Itu kan Cuman- bukan berarti karena sedekah airnya memprioritaskan Jawa, tapi memang kebetulan usulan proposalnya datang dari Jawa atau gimana? Pertimbangannya kok Jawa jadi Iya, lebih salah banyak? satunya karena cost juga sih, Bang. Jadi Betul ya. karena kan kita mesti cek juga ini apa kriterianya. Nah, itu cost mobility untuk survei ke sana itu kan lumayan. Jadi biasanya kalau keluar daerah Jawa itu kita pull dulu sampai ada beberapa usulan gitu. Jadi sekali jalan, sekaligus ya, ya betul sekali ya. jalan banyak. Mungkin itu sih. Silakan Reza menambahkan tadi. Jadi kayak 2020 kemarin itu kita bikin expansion program gitu, Bang. Jadi Oke. kita coba generate satu dokumen gitu, ngumpulin usulan-usulan yang di luar Jawa dari NTT sampai Aceh, terus kita coba pulin mana yang resikonya lebih kecil dengan jumlah, maksudnya kita bisa sekali jalan agak banyak gitu. Nah, akhirnya Aceh lah kita waktu itu pilih 2020 itu. Acehnya di mana tepatnya? Boleh tahu? Acehnya di Lok Sumawe sama di Aceh Besar. Oh, di Lok Sumawe. Oke. Ya, waktu itu 2020. Dan yang di NTT di mana tuh? Di mananya? Di mana tadi? Flores, Kupang. NTT sebelumnya ya, Wamnya? Iya, di Flores, Di Flores, di ya. Labuan Bajo juga. Iya, itu memang gersang banget sih. Saya juga kebetulan pernah berkunjung ke Kupang, terus ngobrol-ngobrol sama orang sana. Kabarnya menggali air aja di Kupang bisa 40 meter kedalaman karena banyak batu cadasnya gitu ya resawannya. Dan mahal katanya, ongkos sampai 40 jutaan tuh kalau yang rumah tangga mau ngundang mau bikin air gitu. Memang betul ya? Kalau 40 itu udah sering sedekah air, Bang. Kalau kita sampai 100 maksimum. Nah, tuh 100 meter. Iya, di Garut juga kadang-kadang 60, 80. Ngebor. Ngebornya ya? Ngebor ya. Baik. Nah, sekarang coba ceritakan dulu gini, prosesnya gimana nih? Kan misalnya saya tinggal di suatu desa, kemudian butuh itu apa? Saya harus mengajukan proposal, mengatasnamakan apa, ditujukan kemana, lalu apa tuh step berikutnya? Silakan. Survei tentu saja dan seterusnya. Coba. Jadi kalau dari sedekah air itu channelnya dari website sih kebanyakan. Jadi kita ngebuka kayak semacam form di situ yang mau ngusulin isi form aja gitu. Kira-kira masalahnya apa, penerima manfaat siapa, berapa banyak. Nah, kemudian submit aja gitu. Nanti akan disurvei sesuai kriteria atau enggak dengan sedekah air. Boleh nggak dibocorin dikit nih yang bisa punya tendensi disetujui, kriterianya yang seperti apa gitu, supaya publik juga tahu apakah misalnya harus, tadi kan ada
maslahatnya harus dimanfaatkan paling enggak untuk 50 kakak gitu ya. Nah, dan terus ada kriteria apa yang cenderung proposal setuju ini, Bang Reza atau Bang Sowan? Tambahin aja ya, Mam ya. Tambahin aja, boleh. Tadi kan udah dibilang sama Soam 50 kakak ya. 50 penerima ya. 50 Terus penerima, bukan kakak ya, 50 penerima. 50 jiwa ya. 50 jiwa, Terus ya. kriteria selanjutnya itu belum memiliki sumber air bersih. Belum. Terus belum memiliki sumber air bersih baik itu dari sumur ataupun dari mata air. Terus jarak ke sumber air terdekat lebih dari 500 meter. 500 meter, oke. Terus dia butuh sekitar mungkin 30 menit untuk mendapatkan air bersih gitu, Bang. Kadang-kadang kan orang sampai ke mata air tuh sampai 1 jam gitu kan. Iya, jalan kaki kan, potong air gitu ya. Betul. Jadi kalau udah 30 menit lebih, nah berarti itu udah eligible tuh buat kita bantu. Terus tentunya yang terakhir tuh komitmen warga setempat untuk menjaga fasilitas yang kita kasih. Nah, itu screening awalnya tuh. Iya, alatnya, listriknya, dan sebagainya ya. Iya. Kalau udah lolos itu semua, itu di-assess dulu kan, di-assess dulu proposalnya ya, oleh ada timnya berarti ya. Nggak ada timnya. Betul. Ini beneran nggak nih, bohongan nggak? Betul. Jadi kalau udah lolos dari sini, kita kirim surveyor itu yang tadi, fresh graduate GNG tadi ke sana, kirim ke sana buat nge-survey geolistrik itu untuk data geologinya yang akan kita pakai untuk kalau memang mau dibantu ngebor. Dan selanjutnya ini dia juga mewawancarai masyarakat setempat tentang kebutuhannya, benar-benar butuh atau enggak gitu. Oh iya. Untuk apa saja juga ya, untuk mandi, nyuci, betul. digali ya, udah digali ya. Digali informasinya karena ya banyak juga ya awamnya yang benar sama yang fake banyak juga. Iya kan, ya mesti aja ada seorang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan kan ya, itu nggak Bang ya? Iya betul. Ya, ada yang nakal gitu kan. Jadi ya, kita mesti lebih waspada, lebih wise, lebih selektif ya. Buat dia sendiri ya. Nah iya kan akhirnya kan ada yang curang itu, ngaku-ngaku mewakili 50 pengguna, kan digunakan sendiri, betul ya? Tadi ada kesalip apa tadi? Atau dia sebagai tukang bornya tuh Bang. Nah ini dia. Kadang-kadang nih ya ampun nih orang-orang nih. Sobat Seno titip deh tuh ya kalau ada yang gitu-gitu jadi spy-nya sedekah air deh, tolong ya kan. Ya nanti kalau ada yang daripada terlanjur jadi salah sasaran kan sayang ya. Sebelum jauh tadi ada terselip geolistrik, boleh dijelasin nggak ke Sobat Seno nih? Apa sih geolistrik tuh tadi? Secara awam, secara umum, Bang Reza. Itu Reza. Geolistrik itu apa? Iya, geolistrik itu alat untuk mendeteksi di bawah permukaan. Jadi kita bawa elektroda gitu, Bang. Kayak metal detektor gitu. Bentuknya mungkin Abang bisa ini. Kalau orang nyari emas kan kayak itu ada kayak gitunya tuh ya. Iya betul, kalau ya kurang lebih kayak kita pintar kita tancep-tancepin itu di beberapa tempat. Jadi kita bikin bentangan satu line, nanti bikin line yang berpotongan gitu. Jadi ntar kita bisa baca bawah permukaannya. Nah itu sebenarnya yang diukur resistivitas itu ketahanan bahasa teknis banget ya. Jenis itunya. Tekanan jenis apa saja yang dikandung di dalam tanah tadi. Iya, jadi kalau air itu kan kalau kita setrum kan dia ini nyetrum kan kita kan. Kalau nyetrum, kalau udara kan nggak nyetrum kan. Air yang pemberani ya. Iya nggak bercanda. Ya udah, ya nyetrum pasti. Ya, kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi dari listrik. Nah, jadi kalau dari listrik ntar bakal kelihatan kalau air itu berarti dia itu konduktif atau bagus gitu. Nah, itu ada di kedalaman berapa gitu. Ntar kita analisis bareng-bareng. Kemungkinannya airnya itu ada di kedalaman 40 atau 60 gitu. Dan mestinya alat itu mahal tuh ya. Kalau harus Soam yang jawab. Iya betul mahal ya Pak Soam ya. Ya lumayan mahal. Dan di SDA ini sedekah air sudah punya berapa set alat seperti itu? Baru 2 Bang. Baru 2. Jadi ketika satu digunakan, cuman bisa satu lagi gitu ya? Iya. Nah ini mudah-mudahan Sobat Seno dengar nih, kalau mau donasinya kan nggak harus itu ya, bisa donasi untuk alat itu ya. Donasi iya betul. untuk izin operasional gitu ya.
bisa donasi operasional. untuk langsung sedekah airnya dan sebagainya. Oke, tadi kita lagi cerita mengenai bagaimana proses habis di assess, dinilai proposal, lalu survei pakai geolistik tadi, katakanlah ditemukan nih airnya nih. Nah, terus keputusan mana yang dibangun, soalnya kalau saya nggak salah baca dan lihat, ada yang model sumur juga, ada yang model bor ya? Iya. Betul, itu apa? Gimana tuh keputusan yang setelah ditemukan, yang ini modelnya kita bangun sumur aja deh, yang ini Iya. pakai, itu gimana tuh? Jadi kalau dari hasil geolistrik itu kan kita ada semacam gambar 2 dimensinya. Dua, ya. Kira-kira di kedalaman berapa airnya ada gitu. Hmm. Nah, biasanya kalau sumur bor itu ketika kita dapetin air yang agak dalam, bukan air permukaan. Berapa meter deh kalau orang awam pengen tahu? Dalam tuh berapa? 40, Di atas 40 di atas meter. 40 ya. Tadi yang Iya. Reza bilang yang 40, 60 itu Iya. sumur bor ya. Karena biasanya kalau air dalam itu ini ya lebih aman, jadi nggak hilang pas kemarau gitu, Bang. Lebih Ya. sustain, Bang, Lebih sustain airnya. Iya. Dan sumber airnya lebih banyak di bawah ya. Nah, kalau air dalamnya nggak dapet, tapi masyarakat butuh kan, ya udah kita cari air permukaannya. Nah, air permukaan itu yang nanti digali. Permukaan tuh berapa? Seberapa datarnya? Paling dalam 30 meter sih. 30 meter. Paling dalam kita gali sumur, dan itu udah lumayan tuh. Lumayan ngeri maksudnya. Iya, makanya justru artinya kemudian ngambilnya benar-benar manual gitu, enggak kan? Iya, manual. Manual pakai timba? Enggak. Pakai ngambil airnya pompa, atau kan? ngambil pas pengerjaannya? Ambil airnya. Ngambil airnya pakai pompa. Nantinya, Bang. Dipasangin pompa. Tetap pompa ya, bukan terus orang-orang disediain ini gue bikinin sumur, Anda pompa sendiri ya, setengah mampus dong ya, gitu ya. Enggak, oke. Lebih terbuka dong, mudah-mudahan ada yang banyak mendengar, terpanggil juga untuk ikut berperan serta ya. Satu sumur bor itu dengan seluruh biaya penelitian dan sebagainya bisa menghabiskan dana sampai berapa tuh ya Bang Reza ya? Kalau sumur gali sendiri itu relatif murah tuh, Bang Seno, karena kan dia relatif lebih dangkal dan bisa memakai ibaratnya tenaga setempat lah gitu. Oke. Jadi itu mungkin bisa sekitar 15 jutaan kita selesai dengan termasuk pompanya, termasuk torennya begitu, agak lebih murah. Cuman kalau sumur bor yang kita ngebor lebih dalam, itu bisa berkisar 24 sampai sekitar 40 ya Soam ya, kalau kita nyampe 100 meter. 24 sampai 40 juta ya? Iya, betul. Untuk biaya 2021 nih, atau 2020, 2021 ya? Mungkin. Iya, kan naik terus kan inflasi ya. Range-nya beda-beda Bang, tergantung lokasi gitu. Ya. Jadi betul. Memang karena kondisi geologisnya bawah tanahnya beda-beda, jadi untuk dapat ngebor misalkan di kedalaman 80 kadang butuh banyak hari, yang lainnya cuman 3 hari, yang ada yang 2 minggu gitu. Nah itu sih kok variable cost yang membedakan semua itu gitu. Betul ya, belum lagi tapi memang berapa orang yang terlibat ya juga ya. Days of operationalnya itu Bang. Iya. Kita alhamdulillah sih udah punya mesin bor sendiri gitu. Jadi variable cost-nya di jumlah hari ngebornya aja sih. Jumlah hari ngebor sama biaya operasional petugas di lapangan ya kan, orang perlu makan, perlu itu tidur dan sebagainya kan gitu. Iya. Baik, jadi boleh nggak kalau saya Iya, kalau dari seluruh biaya, seluruh donasi sih sampai saat ini hampir 100%-nya itu untuk ngebor. Karena untuk operasional tim dan lain sebagainya operasional yayasan lah, itu kita udah punya semacam revenue stream sendiri gitu untuk membiayai itu. Oh, udah ada ya. Selain dari donasi juga ada pendapatan lain gitu. Nah, jadi untuk donatur, untuk sedekah air ya
hampir 100% sih untuk memang digunakan untuk untuk pengadaan air bersih. Airnya. Nggak ada biaya-biaya lain gitu. Baik. Tadi kan sudah ya, ada yang sumbernya dalam lebih dari 40 meter, ada yang agak cetek gitu. Jadi kalau di rata-rata bisa nggak saya sebut, pokoknya kisarannya bisa sampai 40 jutaan lah kalau sampai dalam banget. Boleh dibilang gitu ya? Ya mudah-mudahan orang jadi lebih terpanggil memberikan donasi yang lebih banyak kan setidaknya gitu. Ini yang terakhir aja deh, contohnya di mana nih di 2021 yang baru berhasil dibangun, Bang Risa atau Bang? Banyak. Yang paling terakhir ya bulan Mei apa? Bung Bolang Garut. Ya, seminggu yang lalu kita baru beres di Garut. Di Garut ya. Di mana tuh tepatnya Garut? Seminggu 2 minggu yang lalu di Garut. Bung Bolang ya. Kecamatan Bung Bolang. Iya, Bung Bolang, benar. Ya, sekitar 4 jam dari kota Garut lah. Jauh ya, 4 jam. Jauh. Arah mana? Iya. Bung Bolang tuh. Ke arah Pamengpek. Oh, Pamengpek. Berarti ke arah pantai ya? Ya. Iya. Enggak, ini agak mengherankan juga nih, biar pemirsa juga tahu, Sobat Channel tahu. Logikanya bukannya di Garut itu daerah yang sejuk, pegunungan, kok air sampai susah, kenapa ya? Apa memang di daerah tadi memang gersang atau batu atau batu yang banyak? Itu tadi lebih ke atau aksesnya lebih ke daerah karena alasan geologinya nih Bang. Karena di situ kan di atasnya sepertinya subur gitu kan, hijau itu karena tanahnya tanah vulkanik. Iya. Itu karena tanah vulkanik. Vulkanik itu gunung api. Jadi di bawah tanah yang subur itu batuannya cadas dan keras semua di bawahnya itu. Apa Galunggung? Nah, terus kita ya banyak kalau di daerah selatan Jawa Barat itu pegunungan semua sih. Jadi kalau kita nyebutnya itu ya barisan vulkanik lah itu. Nanti artinya batuannya keras semua. Nah, kita cuma mengandalkan seperti rekahan-rekahan batuan yang keras itu buat ngisi air. Jadi kadang masyarakat setempat sendiri buat ngebor, dia mungkin bisa biayanya yang nggak ada, atau dia juga nggak bisa menentukan daerah mana yang kemungkinan ada airnya gitu, kalau tanpa adanya interpretasi bawah permukaan tadi gitu. Iya. Nah, jadi kita juga sering sih kalau di Garut itu ya kita menemui kendala batuan keras itu sering banget, padahal kita udah tentuin yang mana yang akan kita bor, tapi pas ngebor keras gitu, jadi lama ininya operasionalnya itu bisa juga kadang-kadang seperti itu. Iya sih, itu sih kebanyakan di Jawa Barat bagian selatan itu keterjadiannya, batuan keras vulkanik. Batuan vulkanik ya. Tapi memang itu tantangan di lapangan ya Reza ya. Nggak selalu apa yang mau kita harap. Betul. Ya. Walaupun tadi geolistriknya sudah menyatakan ada air di bawah juga, tapi kalau ada kendala batu nggak ini juga ya, nggak gampang juga. Iya, kita biasanya ngelewatin batuan yang keras dulu, baru dapat batuan yang loss-nya. Kalau kita loss itu kan berarti kan ada yang rekah di situ. Betul. Jadi sementara Mas Rezawan memantau tim yang bekerja di lapangan sana dengan kendala alam, untungnya Bang Suwan sibuk nih di Jakarta, langsung berdoa terus ya demi kelancaran. Jadi alhamdulillah. Pernah gagal tapi coba selama ini gagal terus pindah lokasi atau gagal ini, maaf deh kami nggak bisa penuhi permintaan Bapak Ibu di kawasan sini gitu, pernah nggak? Terakhir kita gagal ya, terakhir kita gagal terus pindah titik aja sih ya Wam ya. Kita gagal di satu titik yang kita interpretasi, terus kita coba interpretasi bareng-bareng lagi. Kita ke titik yang satunya deh, yang sama-sama udah kita cek dan kita survei gitu. Kemungkinan di celah yang ini kita bisa dapat, ya udah kita pindahin alat bornya, mungkin cuma beberapa puluh meter dari situ, kita drill lagi, kita bor lagi, alhamdulillah dapat. Pas kejadian di mana tuh waktu itu? Di kota mana, di daerah mana? Bandung kemarin. Oh Bandung, kota Bandung ya, kota Bandung kabupaten, Bandung kabupaten. Kalau harus pindah kebetulan jauh. Enggak sih, cuman beberapa meter aja. Beberapa meter ya, kayak di ke rumah tanggaan kita kan juga gitu. Saya kan pernah tinggal di Bekasi, di air di belakang rumah saya udah habis, rongganya udah makin lebar tuh karena udah 10 tahun lebih. Ya pindah titik akhirnya ke depan rumah. Tapi ya maaf, unik jadinya dekat got malah sumber airnya tuh. Itu tapi dapat gitu.
Gitu ya kira-kira bayangan secara awamnya ya, Iya, Iya. titiknya. betul. Ngomong-ngomong pertanyaan iseng nih, tapi kan saya kan orang suka iseng juga. Pernah nemu yang aneh-aneh nggak waktu lagi mendeteksi itu? Kan di kandungan macam-macam ya, kandungan bawah tanah, mineral dan segala macam. Aneh-aneh itu misalnya, jangan-jangan malah ketemunya minyak nih, atau emas gitu loh. Pernah nggak pengalaman gitu, Reza, terutama di lapangan ya? Atau jangan Reza nemu nggak dilaporin ke kesoan? Gua nemu Moga-moga batu sih akik. dapatnya begitu, Pak. Nah iya. Jadi bisa jadi revenue stream-nya sedekah Nah air itu yang baru nih. maksud saya, pernah nggak? Kan lumayan juga ya, nggak sengaja Enggak, bisa belum. saja. Oh belum ya? Enggak. Belum. Iya. Kan atau Kalau nemu yang minyak aneh jangan deh. lainnya? Apa? Sorry? Kalau minyak gas jangan deh. Oh jangan ya, nanti malah jadi panjang urusan ya. Iya, repot. Dan mudah-mudahan nggak terjadi hal yang kayak di Lapindo, itu lagi ngebor sumur keluarnya malah lumpuh ya. Iya, benar. Waduh, itu juga bisa terjadi di mana aja kan. Iya. Cuma itu udah kita ini sih, Bang, Sebelumnya udah kita mitigasi. Jadi mitigasi ya. kan kita ngebor kan maksimum 100 meter. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan shallow hazard yang energi shallow hazard gitu biasanya dia jauh di bawah 100 meter. Maksudnya mungkin 500 meter atau 400 meter gitu dia baru terjadi hal seperti itu gitu. Lumpur atau gas. Iya. Gitu. Jadi kalau masih 100 meter resikonya lebih kecil untuk itu energi blowout kayak gitu. Oh, istilah energi blowout ya. Ya oke. Ngomong-ngomong, Reza ini lagi pulang kampung kan. Di kampungnya ada masalah air nggak? Udah disedekain ke sana belum? Nggak ya? Aman ya? Kampungnya aman dari air ya? Kalau nggak dimarahin Mas Wani, ngapain pulang kampung cuman? Pulang kampung di rumah aja, di rumah aja. Nggak usah di sekitarnya nggak ada masalah air di sana. Aman ya? Iya, belum tahu juga sih Bang. Ya kan sejatinya gitu kan, kita Iya, berasal dari kampung bawa oleh-oleh berupa kalian dan berupa itu. Tapi kalau di radio air kenceng-kenceng aja ya. Malah yang keluar minyak banyak kan. Di sini juga kayaknya sumur air kayaknya santai-santai aja. Kayaknya Nah, orang tuh. banyak. Mas Wan dengar sendiri tuh sebagai ketua pelaksana harian. Laporan aman gitu ya kan, malu juga kalau di kampungnya jadi malah ada sumber air yang bermasalah. Baik. Nah, ini kan Sobat Seno dan pemirsa yang lihat atau mendengarkan, barangkali ada yang terpanggil kemudian kan bisa berbagai cara dong ya. Yang nggak mau pusing, nggak mau ribet, tapi ridho gitu, boleh nyumbang duitnya aja. Betul nggak Bang Soman, Bang Reza? Boleh ya gitu ya? Ya, bisa. Donasi uang, boleh. Tapi kalau saya fresh graduate, saya di tingkat akhir jurusan geologi gitu, mau kontribusi keahlian gitu ya. Itu gimana? Mengajukan proposal juga? Enggak, kita ada form semacam di website, isi form aja. Isi form gabung relawan. Kayak Reza pertama kali ya? Iya, gabung jadi nanti relawan. dikontak gitu. Kontak. Tapi ketika kita jadi relawan dengan domisili yang bukan di sentralnya foundation, ini kan di Depok ya? Seluruh biaya untuk survei dan sebagainya ditanggung nih sama yayasan ya? Iya, betul. Ya, misalnya saya geologi tapi tinggalnya di Bandung, harus survei ke Garut gitu kan, ada biaya tanggung ya, tanggung. Iya. Dan imbal baliknya ada nggak kalau saya di geologi? Apa dapat kemudian sertifikat ya sebagai penambah CV gitu? Keterangan bernama jadi ikut meneliti, ada juga gitu? Iya. Boleh kalau dia mau tambahkan di CV dia atau di LinkedIn dia, dia boleh untuk portfolio diri dia gitu. Paling enggak nanti kan nggak kosong kan? Ya? Betul. Bahkan kalau yang masih level skripsi juga boleh nggak ngadain penelitian sambil dibantu sama sedekah air gitu? Boleh juga ya? Iya, bebas. Gimana Bang? Tesis? Saya mau tesis, dia mau lagi skripsi justru dia sambil meneliti gitu. Boleh sih, cuman so far belum ada ya Wam ya. Nah itu dia mungkin ini pemikiran-pemikiran ini kan boleh ya, jadi artinya mudah-mudahan ada yang nonton. Kadang-kadang kan orang begitu, saya gimana ya mau meneliti, idenya bagus, nggak punya biaya gitu kan ya, nggak punya alat. Nah, ini kan ada simbiosis mutualis, jadi ya mahasiswa bisa didukung sama sedekah air dibantu dengan kerelawanan mereka. Boleh tuh ya? Boleh ya suatu kali. Bener. Bisa saya ikut gaungkan nih. Keponakan saya juga saya nggak tahu ya, UGM juga karena baru aja lulus tuh, dia geologi UGM, ditawarin dapat beasiswa di Thailand S2, baru wisuda bulan lalu. Saking mungkin anaknya pinter sih memang,
dosennya malah minta untuk dia udah langsung aja apa S3-nya diteruskan di sini. Tapi sementara kerja di tempat saya dulu katanya untuk apa? Untuk bantu penelitian di sana. Nanti setelah itu sambil S3. Mudah-mudahan nanti saya kasih ini deh akses YouTube-nya ini. Siapa tahu bisa ada sinergi-sinergi ya. Siap. Ya, Iya siap. boleh Bang. Siap, Bang. Thailand kadang-kadang gile juga nih coba. Dia semuanya serba Thailand. Ayam Bangkok gitu. Ya, apa-apa dari Bangkok. Jangan-jangan ada hal sifatnya kemutakhiran di bidang apa? Geologi bisa jadi inspirasi juga nih buat Resawan dan Soman. Atau sebaliknya, kitanya yang dijadikan benchmark oleh mereka kan keren juga. Mudah-mudahan. Betul Bang. Oke, selingan dikit lah dan nanya hal yang personal ya. Bagi waktunya gimana ya kayak Pak Soham dulu nih. Setahu saya yang namanya kerja di LPM itu aja udah sibuk kan by project, by target, by deadline ya kalau nggak salah ketika ada project ya. Zaman-zaman mahasiswa juga dulu saya kadang-kadang ikut juga tuh sebagai surveyor. Tapi di LPM sih belum pernah tuh. Di LM ya, lembaga manajemen. Oh ya. Dulu masih manual tuh kita bawa kertas survei kemana-mana. Gimana bagi waktunya nih Bang Soham? Antara jabatan di LPM, sibuk-sibuk ngurusin sedekah air, bapak juga, suami juga gitu. Nggak ganggu waktu apa nih? Ya emang mesti ini sih apa namanya dipaksain buat apa namanya untuk nyediain waktu, nyisain waktu gitu. Biasanya kan untungnya sih karena di LPM lebih ini ya apa bervariasi gitu apa namanya kerjaannya itu waktunya nggak menentu gitu. Jadi nggak rutin kita ya orang kantoran biasa ya. Tuh, nggak rutin istilahnya. Jadi kita bisa atur sendiri gitu sesuai dengan apa load kerjaan dan di SA loadnya ya seperti apa. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah banyak yang apa namanya bantu, jadi ya lebih ringan sih memang ininya apa namanya waktunya gitu. Ya, jadi kalau di sedekah air saat posisi hari ini nih Pak Soham lebih di posisi mananya? Pembina, pengawas? Saya pembina tapi pembantu umum. Kalau profil ya gitu Reza dia low profile high profit nih. kalau Reza jelas pengurus kan karena kalak harta tadi kan ketua pelaksana harian. Nah Reza bagi waktunya gimana? Kan ada orang sibuk juga kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di minyak. Juga sama-sama ya, Soham sih Bang. Jadi memang itu harus agak dipaksakan ya karena kan memang kita juga ada work hour juga gitu. Cuman ya sama lagi sama Soham, kadang workload kita sendiri kan kadang tinggi, kadang juga ada rendah kalau lagi nggak ngebor atau lagi nggak ada project-nya lagi nggak intensif banget atau project-nya lagi nggak bolanya nggak di saya nih gitu, tapi di engineer yang lain udah saya lempar gitu. Nah itu ntar bisa saya sempetin sedikit buat analisis hasil survei gitu. Itu di hari biasa biasanya. Tapi nanti kalau kita koordinasi untuk diskusi atau meeting bareng usulan itu biasanya saya pull di weekend, di Sabtu atau di Minggu gitu. Itu saya baginya. Jadi ada kecenderungannya kalaupun harus membahas hal yang berkaitan dengan sedekah air biasa Sabtu Minggu ya? Iya, kalau saya ngadain meeting untuk koordinasi saya Sabtu atau Minggu. Ya, cuman kalau analisisnya saya sempetin aja. Kalau lagi workload-nya nggak banyak, saya diam curi waktu gitu ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Dan kebetulan iya dipaksain lah pokoknya Pak. Paksain. LPM work from home nggak sehariannya? Iya, sekarang WFH. WFH ya. Reza juga di kantornya? Sama, saya udah dari Maret tahun lalu WFH. WFH. Wah ini nggak bener ini geologis WFH nih. Kapan ke lapangannya gitu kan? Dari Maret tahun lalu WFH. Jadi udah nggak di lapangan lagi ya. Udah ada anak buah soalnya. Udah enggak Bang. Udah sekarang tim survei ada sendiri yang ke lapangan. Udah. Iya udah nggak ke lapangan lagi memang ya. Di sedekah air udah ada tim survei ke lapangan, di kantor juga orang lain yang ke lapangan. Betul ya, ada apa istilah authority of delegation lah gitu. Luar biasa. Nah, sekarang banyak sih apa namanya teknologi ya. Jadi ini beruntung juga nih pemerintah buat semacam platform gitu
untuk tahu kondisi geologis dari based on internet aja gitu. Oh iya. Jadi kita bisa ngelihat kondisi umum di lokasi sedekah air ya dari meja kerja kita sendiri gitu. Tapi memang perlu dikonfirmasi dari survei sedekah air yang turun ke lapangan. Betul ya. Jadi apa tuh mappingnya menjadi lebih tergambar secara Iya, indikasi betul. gitu ya, betul ya. Jadi Mas Reza juga jadi lebih ringan lagi, dia bisa santai-santai. Makanya gini hari dia lagi santai-santai di kampungnya gitu ya. Orang-orang masih repot-repot. Statusnya liburan dong ya. Iya betul, liburan. Iya liburan ya. Dulu agak sulit memang waktu belum ada platform dari Kementerian SDM itu. Kita harus saya coba kumpulin peta-peta geologi sama hidrogeologi dari teman-teman, dari kampus, dari dosen gitu saya kumpulin. Jadi bareng sama SOAM sih saya drop ke SOAM gitu, setiap kali dapat peta yang baru saya drop ke SOAM gitu supaya bisa di-pool, ntar kalau ada usulan kita bisa cek ulang gitu. Nah, kalau sekarang sudah ada platform dari SDM itu ya sangat membantu gitu. Di situ banyak banget informasinya. Jadi udah nggak seberat dulu. Ya emang teknologi gila ya sekarang ya, luar biasa. Iya. Jangan-jangan nanti Google Map juga udah bisa bikin yang luar biasa, peta air. Wah, dari satelit ya. Doang, deteksinya ya, dari satelit bisa jadi. Iya bisa jadi ya. Sumber air kedalaman 40 meter ada di mana nih? Karena alat sedekah air juga relatif baru ya teknologinya ya, Res. Jadi saya masih mutakhir ya, Iya. Jadi saya kan anak ekonomi nih, Bang. Kalau waktu itu pakai alat geologi nggak ngerti ininya operasionalisasinya. Jadi akhirnya saya mutusin beli alat dari Cina, impor. Cina. Yang pakai aplikasi Android gitu. Nah, kemudian jadi lebih mudah nih. Iya, jadi lebih dioperasikan. Lebih user friendly buat anak-anak yang kayak sekarang. Yang tadinya ekonomi, kan SA dulu banyak anak ekonomi yang nggak ngerti geologis ya. Iya, itu penyusutannya aja jagonya ya. Iya. Jadi ya udahlah nyari alat yang lebih user friendly. Ya akhirnya ada pasaran. Alat Jerman sama Cina, tapi ya kita kan nyari yang murah ya. Iya, Jerman mehong ya, mahal ya. Iya. Tapi berkualitas biasanya gitu ya. Akhirnya yang Cina. Dari Tiongkok import, alhamdulillah sih dari efektivitasnya lumayan bagus. Sorry, seberapa mahal sih? Boleh dibuka nggak bocorannya? Sekitar 30 sampai 40 jutaan sih. Dan sekarang udah punya 2 kalau nggak salah tadi saya simak ya. Punya 2 alat. Jadi aset untuk alat itu udah ada 60 jutaan. Mudah-mudahan tak terus bertambah kan. Dua-duanya yang sama dari Cina juga. Iya, dari Cina. Dari Cina juga. Berarti tantangan buat anak negeri dong ya, tantangan buat Sobat Seno nih. Siapa tahu nanti teman-teman kan kita nih gimana ya? Kelihatan low profile aja orang Indonesia, tapi hebat-hebat kan. Siapa tahu udah bisa bikin alat seperti ini nih, Bang Reza ya. Bisa jadi di masa depannya. Iya, moga-moga sih bisa produksi dalam negeri ya. Soalnya kalau di kampus tadi kan Soam bilang termasuk yang update gitu ya. Karena kalau di kampus tuh yang diajarin tuh masih pakai metode yang lama gitu, yang nggak efisien gitu. Bentangannya 500 meter ya. Bentangannya butuh lahan yang sangat luas, terus dia harus tancap-tancap, terus dia nggak bisa pakai Android gitu. Nanti hasilnya juga harus diracik lagi di software gitu. Kalau ini cukup instan lah gitu, kita bisa lihat di Android. Akhirnya malah teman-teman dari surveyor itu malah pengen ngenalin alat itu ke kampusnya ya, soalnya. Pengen ngenalin kalau ini ada yang lebih efektif, nggak harus repot-repot gitu. Iya. Wah, itu ada peluang bisnis baru tuh berarti sedekah rumah air juga bisa jadi distributornya ya. Revenue stream ya. Iya. Di mana keuntungannya kemudian bisa menjadi sumber cash inflow juga ya. Iya, kita nyari macam-macam lah buat revenue stream buat operasional yayasan. Memang harus struggle sih, memperjuangkan sesuatu yang baru ya, harus ya. Tapi saya yakin sih kalau namanya air tuh nggak akan pernah berhenti kebutuhannya, betul nggak? Justru bahayanya kalau dunia ini udah nggak ada air kan? Ya, pasti meningkat, Bang. Ya, mudah-mudahan kebutuhannya meningkat. Mendengar dan sebagainya.
banyak orang yang mendengar dan terpanggil untuk ikut kontribusi. Nah, sekarang menjelang diskusi penutup tentang harapan ke depan ini. Apa nih rencana Sedekah Air untuk lebih mendevelop lagi areanya, atau fokus aja dulu di sana, atau apa harapan di berapa 3-5 tahun mendatang dulu deh? Rencana, harapan, visi dan sebagainya. Dari siapa? Risa dulu boleh. Resa. Sebagai Kak Lakar, ya. Mau dibawa kemana nih gitu ya, Sedekah Air nih, kira-kira. Silakan. Founding Mau father-nya dulu apa mendunia gimana nih? mungkin ya kan gitu ya, bisa Resa juga lah. boleh dong, mau mendunia sampai Myanmar deh paling enggak, biar orang nggak fokus berantem di sana sih, guyur air. Benar-benar. Ya kalau kita fokus dulu di Indonesia sih Bang, tetap cuman kalau bisa kita benar-benar lebih merambah lagi yang di luar Jawa tuh. Memang itu nggak gampang sih keadaannya kalau yang di luar Jawa itu. Cuman ya kita usahain lah kalau ada suatu daerah yang mungkin 3 atau 4 lokasi bisa langsung kita survei gitu kan, dia lebih efisien lah gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua, milestone yang udah kita achieve di 2021 ini, itu adalah kita udah bisa membeli mesin bor sendiri. Itu kita udah fundraising dari 3 tahun sebelumnya, Bang. Udah bisa beli bor sendiri. Ya, jadi sebelumnya sebelumnya 3 tahun. Waduh. Iya, fundraisingnya 3 tahun ya, Wam ya. Itu sebelumnya itu kalau kita ngebor kan pakai alatnya orang lokal tuh. Kebanyakan kita pakai konsultan sewa untuk ngeborin gitu. Akhirnya variabel biayanya kan berbeda-beda kan, karena dia juga cari keuntungan. Terus ada alatnya yang reliable, ada yang alatnya rusak-rusak, ada yang sampai sebulan penuh gitu. Nah, dengan salah satu milestone kita bisa punya mesin bor sendiri ini, nah kita benar-benar bisa hitung nih dari mulai mobilisasinya sampai penyelesaiannya. Gitu. Itu harganya berapa tuh, Reza, mesin bornya? 380 juta. Dan baru punya 1 unit? 1, betul, baru punya 1 kita. Rencananya sih kalau kita masih bisa fundraise lagi, kita bisa beli 1 lagi yang kecil ya, Wam ya. Kecilan dikit itu untuk yang daerah-daerah yang relatif lebih shallow ya, lebih dangkal dan lebih easy lah ininya, batuannya itu kita bisa pakai yang kecil jadi lebih ekonomis lagi nantinya gitu. Tuh, terus harapan yang lainnya lagi tuh kita bisa meningkatkan lagi revenue stream untuk operasional kita gitu. Apa rencananya tuh untuk meningkatkan revenue stream-nya, apa yang ada di bayangan, ada di program, ada rencana? Kan kita udah punya mesin bor sekarang. Ya. Nah, mesin bor itu sendiri kalau lagi ada proyek untuk Sedekah Air atau ada usulan kita pakai buat ngeborin usulan itu. Cuman nanti kalau kita ada order untuk komersil, barangkali untuk untuk ada hotel yang untuk mau nyari sumber air untuk fasilitas hotel dia, atau untuk gedung, atau untuk perkantoran gitu. Insya Allah nanti ke depannya harapannya kita bisa nyediain itu gitu, jasa untuk pengeboran atau package dari mulai geolistrik sampai ke sampai air keluar gitu. Nah, itu kan salah satu revenue stream yang bisa kita tingkatin lagi. Terus geolistrik itu sendiri juga kita bisa pakai untuk komersil, Bang, untuk kayak peternakan biasanya mereka butuh sumber air. Nah, mereka butuh minta disurvei sumber airnya di mana gitu biar peternakan di sini bisa jalan gitu. Itu bisa kita jadikan untuk revenue stream juga geolistrik komersil. So far sih udah jalan sih geolistrik komersil. Udah. Bang Soam yang sering dapat ordernya tuh. Seberapa mahal tuh kalau memakai jasa untuk geolistrik? Tergantung lokasi. Maksudnya yang udah jaraknya. ada pengalaman deh. Biasanya kalau Jabodetabek itu 4,5 juta. 4,5 juta ya. Untuk itu kan cuma sampai akhirnya final decision-nya adalah ini loh sumber airnya ada di sini gitu ya. Itu yang iya, jadi kita cuma ngukur aja, Bang. Ngukur aja ya. Ada atau enggaknya ya. Ada enggaknya. Belum tahu, enggak jaminan kan. Enggak jaminan. Paling enggak si pengguna jasa kan jadi tahu. Jadi tahu gambar biayanya kan, butuh pipa berapa dan sebagainya gitu ya. Iya, perlu dibor atau enggak. Dibor atau enggak. Iya. Kadang atau dia harus pindahin peternakannya enggak dari situ. Iya, betul. Kadang-kadang sumber air bisa di dalam rumah ya, bisa juga kan.
Iya, Sebenarnya betul. tepatnya ada di ruang tamu gitu, harus dia bongkar nggak? Gitu. Jadi Baik, nggak jadi perlu ngeluarin uang misalkan 30 juta untuk ngebor tapi nggak dapet air gitu. Mendingan kan Iya. ngeluarin 4 juta di awal kan. Betul. Jadi kayak semacam investasi awalnya ya. Assessment. Nah, jadi itu ya harapan ke depan ingin memperluas atau ekspansi ke luar Jawa karena kebetulan sudah merintis untuk Flores tadi sama Aceh ya. Kedepannya ingin lagi lebih jauh. Kedua, tadi revenue streamnya mau ditambah ya dengan salah satu ide untuk boleh menyewakan alat kalau bisa dan sebagainya. Pak Bang Sol mau nambahin lagi apa harapan ke depan? Atau sekalian deh, apa message nih pesan-pesan untuk Sobat Seno nih? Silakan apa saja Bang Suam dulu sekaligus tadi cerita mengenai visi ke depannya. Silakan. Kalau harapan sih banyak ya. Yang pertama salah satunya biar sedekah air tuh lebih serius gitu Bang. Karena ini saat ini masih basisnya sukarela gitu. Yaitu karena kan kita punya kewajiban sendiri gitu di lain tempat. Betul. Kemudian sisanya ibaratnya gitulah. Dari teman-teman juga gitu. Jadi nggak bisa memaksakan juga masalah komitmen waktu gitu. Nah, harapannya memang sedekah air bisa lebih ada dedicated person, tim gitu yang secara keorganisasian sehingga nanti bisa lebih cepat, lebih tersebar manfaatnya gitu. Kemudian juga kan kalau dari sisi harapan yang lebih jauh sih ya kalau dalam hal pengadaan air bersih ini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah ya secara umum, sementara untuk yayasan ya cuman buat ngingetin aja, oh ini ada kewajiban nih sebenarnya buat ya hak air kan hak asasi manusia ya, dan itu dipenuhi oleh negara, itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah, dan kita cuman ngingetin aja. Dan ya skala yang kita lakukan juga skala kecil gitu. Jadi dampaknya juga ya paling 1 RT atau maksimal tuh 1 desa. Sementara untuk kalau udah pemerintah turun tangan ya kan beneficiaries-nya juga semakin banyak. Iya. Jadi harapannya sih nanti kita jadi salah satu yang bisa didengar lah oleh pengambil kebijakan. Iya, mudah-mudahan siapa tahu Mas Menteri dengarkan ya. Iya, amin. Ya, bisa paling nggak ikut Ristek ikut dukung ya. Iya. Ya. Gitu. Ada lagi silakan Mas Awan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya itu harapannya. Harapannya. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, iya. tadi pertanyaan masalah... kan mengenai visi ke depannya tadi iya. di cover sama Bang Reza. Harapannya tadi oke lah mengenai itu. Untuk bisa lebih profesional lagi nih yayasannya. Kalau sebelum ya sama message ya? Ya, message kepada pemirsa, kepada Sobat Seno, kepada yang nonton, dengar YouTube ini nih apa nih coba? Himbauan apa nih? Pesan apa yang mau disampaikan? Pesan sponsor juga boleh, kan gitu ya. Memang tujuan kanal kita kan gini. Dapat perhatian, tapi kemudian yang memberi perhatian menyalurkannya menjadi kontribusi positif gitu. Silakan Bang Tuan, udah. Ya itu di satu sisi harapannya biar kita bisa mengingatkan pemerintah terkait dengan kewajiban mereka untuk menyediakan air bersih gitu. Tapi memang selalu ada ruang bagi ya individu kita lah untuk terus beramal. Sementara kan kalau kata Bang Indah Rasul itu sedekah yang terbaik itu memberikan air. Dan intinya sih kalau memang berbuat baik yang memberikan kelangsungan hidup ke manusia atau ke hewan, itu pasti ganjalannya akan sangat besar. Amin, insya Allah. Nah, sedekah air sih, bro, kita di sini pengen ikut kecipratan berkahnya lah dari para donatur. Ya semoga kebagian berkah dari sedekah air gitu. Bersedekah air. Iya,
Saya pertajam dulu sebelum ditutup nih. Untuk menjadi donatur atau untuk menjadi sukarelawan, maaf tidak harus yang Muslim kan ya. Non-Muslim Enggak. juga kalau mau memberikan donasi boleh dong ya. Enggak, Pak Reza boleh. ya? Boleh. Kita Relawan juga boleh penerima aja kan. penerima manfaatnya juga nggak dibatasin Betul. sih sebenarnya. Ya, dan saya kira agama manapun mengajarkan kita untuk berbaik sesama kan. Iya, Ya, betul. salah satunya dengan membantu perwujudan air. Kemarin juga kan yang kejadian baru ini kan yang banjir bandang di Flores di NTT itu juga penerima manfaatnya bukan Muslim aja. Ya, betul. Jadi sekali lagi Yayasan Sedekah Air ini bukan eksklusif didirikan oleh dan untuk umat Muslim, tapi untuk seluruh umat yang ada di Indonesia, kalau perlu di dunia gitulah kira-kira ya Bang Soalnya. Iya, betul. Iya. Ya. Jadi khawatir juga kadang kalau orang ngelihat kok ini pesantren sih, kok musola gitu. Itu sebenarnya lebih ke ini aja, memastikan ada institusi yang bisa memaintain fasilitas yang kita kasih gitu aja sih. Iya betul ya. Jadi sekali lagi tidak menutupkan kemungkinan ada pura di Denpasar, di Gianyar, atau ada gereja di Tarantuka sana, butuh ya, nggak ada masalah kan gitu ya. Iya, asalkan tadi memenuhi syarat tadi. Kriterianya. Iya, betul. Ya, bagus, luar biasa. Ini mengharukan. Indonesia ini kan toleransi agamanya luar biasa. Mas Reza, ada ini lagi? Bang Reza, ada message lagi? Ada himbauan ke YouTubers kita nih ke... Ya, kalau buat yang individu tadi seperti kata Bang Soam, nambahin aja individu kan mungkin kalau sedekah nggak harus pakai uang, kalaupun merasa tidak cukup atau tidak cukup rela dengan uang, tapi bisa dengan hal-hal yang lain seperti keahlian apapun, insya Allah kita terima di sedekah air kalau mau jadi relawan gitu. Kalau ada yang jadi desainer atau dia desainer untuk pembuatan nanti instalasi airnya seumpama untuk wudhu atau gimana, atau ahli pipa atau ahli filterisasi air gitu juga kita terima. Itu kan salah satu keahlian yang kita butuhkan. Luar biasa. Baiklah, saya sebagai host dari Kana Rumah Kita, sebelum saya tutup, saya ikut berharap begini, Bang Sowan ya. Sesuatu yang memang dimulai dari kecil, insya Allah jadi perlahan akan membesarkan. Sebagaimana contoh teman-teman kita, para pembina, pengawas, dan pengurus di KSE, Yayasan Kelompok Salim 4, juga memang bermulanya dari kecil dan bukan dengan foundation yang profesional. Dari penerima beasiswa 1 orang, 4 orang, sekarang 20.000 orang. Dan apa yang saya ketahui sekarang sudah dikelola secara profesional. Jadi memang ada pengurus-pengurus yang digaji untuk mengelola yayasan itu. Saya tentu ikut berdoa dan mengharap mudah-mudahan Sedekah Rumah Air sampai ke tahap itu juga ya. Bahkan kalau perlu bukan level Indonesia aja kan, level dunia. Amin. Iya kan keren tuh. Sedekah Air mengebor air di Gurun Sahara gitu. Aduh, iya kan, bukan oasis lagi, udah beneran air. Mudah-mudahan. Sobat Seno juga mudah-mudahan menarik berbagai lesson learn yang kita ambil banyak sekali. Saya juga banyak belajar ya, antara lain jangan sungkan ketika udah punya niat sesuatu untuk berbuat baik kepada orang lain, mau jalurnya macam-macam, salah satunya lewat memberikan kemudahan orang untuk dapat akses air gitu ya. Kedua, jangan ragu juga untuk mengimplementasikan apa yang kita sudah terima dari kampus, dari belajar, untuk menjadi surveyor misalnya di bidang geologis dan seterusnya. Ketiga, secara jangka panjang mudah-mudahan teman-teman Sobat Seno ini terpanggil juga untuk ikut mendukung visi jangka panjangnya Sedekah Air ya, memberikan air dalam skop yang lebih luas, lebih banyak penerimanya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Soam, Bang Rezawan. Kalau seandainya diundang lagi pada kesempatan yang berbeda, boleh nih ya. Gimana Bang Reza? Boleh ya? Dengan senang hati. Mudah-mudahan kita bisa itu tadi on the spot, jadi kita bisa ngeliat tuh, pas lagi ngebornya tuh, wah seru kayaknya nih. Kalau orang jadi, Bang. Ya kan ya, dari mulai cara bagaimana geolistik dipraktekkan ya, kemudian air dibor sampai keluar air, betapa bahagianya dapat air gitu ya. Itu nanti. Ya seru itu. Seru ya. Itu bahagia tersendiri sih ngelihat rasa kepuasan batinnya ya. Iya. Jadi
kayak oh ini dibilang oh, udah saya selama 40 tahun hidup di sini baru ngelihat air ngalir di sini, wah itu bahagianya minta ampun Bang. Iya. Jadi warga bilang, oh udah 40 tahun di sini baru ngelihat air ngalir di sini kayak ngimpi, itu kan bahagia bener kita. Oh ini manfaat banget buat warga gitu. Iya. Oke. Gitu ya Bang Reza, jadi terima kasih pada kesempatan ini dan terima kasih udah punya punya niat untuk bisa kita undang lagi dalam kesempatan mendatang. Selamat berbuka puasa nanti Bang Reza, selamat berlibur di kampung halaman ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Seno. Mungkin saya tutup dengan kutipan nih. Saya pinjam kutipannya Gus Miftah nih. Katanya begini, penting berbuka puasa dengan keluarga dibanding berbuka puasa dengan yang manis-manis. Sebab yang manis-manis belum tentu mau dijadikan keluarga, katanya gitu. Nah, itu dari. Terima kasih Gus ya. Ini menginspirasi kita semua untuk lebih dekat lagi ke keluarga. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Seno. Ya.